Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Rama Mamuaya, Wakil Ketua 4 Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia. Kita lanjutkan kembali, Pak Rama. Ini sekarang kita ngomongin soal startup AI. Pemerintah sendiri juga melihat banyak sekali potensi dari startup AI dengan juga target penambahan startup AI agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia tentunya. Nah, tapi banyak analis juga menilai bahwa bisnis startup AI ini sebetulnya berisiko karena marginnya juga tipis. Bagaimana sebaiknya kita membaca dinamika ini? Bisnis startup AI di Indonesia secara spesifik, industri, kalau dilihat dari value chain-nya AI, memang kita akan ada di top layer. Kita nggak produksi chipset, kita nggak bikin language modeling sendiri, tapi kita ada di atas bagian application layer. Dan memang itu bagian di mana marginnya paling tipis gitu ya, kurang lebih ya. Tapi Indonesia sangat ripe for disruption dari sisi AI sendiri ya untuk di Indonesia, meskipun di layer yang paling ujung ini. Dan simply karena meskipun AI ini relatif baru, market-market lain sudah terbukti bahwa Indonesia itu punya market yang besar dan punya capability untuk punya data yang juga luar biasa besar, atau di jargonnya AI itu adalah konteks. Kita punya Indonesian konteks. Indonesia punya data-data, punya behavior, punya kebiasaan yang memang nggak bisa kita contek dari negara lain. Dan data yang luar biasa banyak ini, data konsumsi internet, data behavior internet kita ini, kalau dipakai buat nge-training kita punya AI sendiri, itu bisa jadi luar biasa kontekstual buat market Indonesia. Itu kenapa kita lebih ripe untuk pakai local AI solution ketimbang luar. That being said, memang investasi di bidang AI ini makin ke sini makin commoditized. Artinya dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sifatnya no code ya, saya sekarang bisa bikin aplikasi AI in one day, in 24 hours, sekompleks apapun dengan aplikasi tools yang sudah ada sekarang. Artinya semua orang udah bisa coding, semua orang udah bisa bikin app sendiri. You can do it too. Semua orang bisa. Nah sekarang jadi gimana caranya kita bisa bikin aplikasi AI ini memang sesuai buat market Indonesia. Dan market Indonesia masih besar. Dan orang luar nggak akan masuk ke sini. Dengan potensi market yang begitu besar dan juga pemerintah mempunyai mimpi yang begitu besar ya dengan target penambahan jumlah startup AI di Indonesia. Nantinya apakah secara regulasi ini sudah visible dan juga sudah suportif untuk pengembangan startup AI? Ya, saya kebetulan ngikutin juga untuk roadmap AI yang sedang dikembangkan juga oleh pemerintah. Dan aku rasa masih ada banyak room for improvements yang bisa di-improve gitu ya, terutama dengan mengandalkan konteks lokal. Dan teman-teman dari pelaku industri juga sangat proaktif untuk memberikan saran ke pemerintah dalam hal ini. Aku rasa Indonesia masih ripe untuk innovation dari sisi itu, tapi memang regulasi ini jadi salah satu hambatan ya. Aku rasa banyak pintu yang jadinya lebih banyak ditutup, tapi again it's true for everything. Regulasi akan selalu ada di belakang atau selalu tertinggal dibandingkan dengan inovasi, dan aku rasa itu normal juga. Jadi yang diharapkan nantinya regulasi bisa bergerak dinamis dan juga adaptif begitu ya. Nah Pak Rama, ini selain startup AI memang untuk startup lainnya juga kita lihat memang kan secara margin memang semakin tipis dan juga pendanaan juga semakin selektif. Jadi strategi apa yang perlu ditempuh agar bisa lebih sustainable ke depannya? Solve actual problem, itu yang selama ini hype itu kan kita cuma bikin app AI, tapi nggak tahu problem yang di-solve itu apa. It's not about solution yang di-develop, tapi adalah ngomongin soal problem yang di-solve. Nah ini yang banyak pemain, terutama di industri startup yang belum melihat ini, terutama yang masih baru-baru. Dan ini yang sudah mulai berubah sekarang, bahwa at the end of the day, you have to solve problem yang akhirnya people pay you to solve their problem. Dan inilah yang bikin sebuah bisnis itu jadi lebih sustainable. Kita nggak ngebangun story, tapi kita ngebangun bisnis. Nah ini yang mesti dipahami juga oleh banyak entrepreneur baru. Selain AI mungkin kita juga akan melihat sektor-sektor lainnya ya untuk investasi mungkin di syariah dan juga sektor hilirisasi. Apakah ini juga bisa menjadi motor pertumbuhan baru untuk startup tanah air? Ya, absolutely, karena ini satu juga sejalan juga dengan dukungan pemerintah gitu ya, dan Indonesia sebagai salah satu market untuk bisnis syariah terbesar di dunia, dan dengan industri syariah yang relatively kuat atau tahan dengan volatility dari market global, aku rasa sangat besar kemungkinan untuk bisa masuk ke tahapan ini ya untuk sektor syariah di Indonesia. Again, masih banyak yang belum masuk atau masih banyak room for development dari sisi digitalisasi dan terutama di sektor financial syariah di Indonesia.
dan aku rasa mungkin masih banyak yang belum mengerti, terutama dari investor asing karena kita masih tergantung sekali sama investor asing, mereka masih belum mengerti dengan konsep ini dan how it can be profitable as an investment. Tapi aku rasa Indonesia masih jadi market yang kuat. Oke, baik Pak Rama, di luar regulasi kita juga mungkin akan melihat ya untuk governance di industri startup kan belakangan juga muncul kasus di ekosistem startup yang juga berkaitan dengan tata kelola ini misalnya. Dalam konteks ini sejauh mana Anda melihat peran modal Ventura dalam memastikan bahwa tingkat governance ini benar-benar dipastikan berjalan baik untuk startup-startup yang dikelola? Ini kita ada shifting yang luar biasa besar ya dari era cheap capital di mana 5 tahun lalu interest rate masih 0, sekian persen data dari angka dari Fed rate gitu ya. Sampai sekarang angkanya udah luar biasa tinggi 5%-an. Artinya capital deployment ini berubah. Dulu marketnya adalah marketnya startup. Investor harus deploy uang. Startupnya tinggal pokoknya deploy aja terus gitu. Startupnya udah terlalu banyak jadi mereka deploy. Sekarang fase terbalik. Startupnya nggak ada, investor punya punya uang dan mereka tetap harus deploy. Jadi mereka luar biasa selektif. Artinya proses due diligence yang tadinya sebelumnya relatively low adalah here's my money. Mulai bagi-bagi gitu ya. Bahkan ada strategi istilahnya spray and pray. Sebar aja dulu berdoa bisa jadi balik gitu ya atau dengan good return. Sekarang kebalik. Extra due diligence, multiple layer, bahkan due diligence dilakukan setiap tahun. Dan ini sebenarnya yang in my opinion reshaping atau restructuring di industri. Ini adalah cara yang benar untuk mendeploy uang. You do your proper due diligence. Dan dulu karena tekanannya adalah kok uangnya tidak dideploy. Sekarang tekanannya adalah kenapa uangnya tidak dideploy dengan baik. Sekarang proses itu berubah. Dan inilah mulai GCG atau corporate governance ini jadi sebuah hal yang agak terlambat tapi better late than never. Sekarang udah mulai jadi salah satu yang diprioritize oleh investor. Bagaimana dengan transparansi keuangan ini? Apakah juga menjadi perhatian khusus dari Avesindo melihat kasus-kasus yang juga sudah terjadi khususnya di tahun 2025 lalu? Absolutely, ini kita salah satu yang kita concern juga dan Avesindo bekerja sama dengan asosiasi modal Ventura dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam, dari Thailand dan negara-negara lain juga untuk membuat sebuah dokumen yang kita rasa cocok untuk sebagai benchmark untuk venture capital ketika berhubungan dengan transparansi, governance dan SOP dari investasi mereka ke startup. Dokumen ini dulu nggak ada, jadi orang nggak tahu bahwa saya mesti ngasih laporan keuangan ya, saya mesti ngasih laporan ini itu, mereka nggak tahu karena no one talks to each other. Dengan adanya dokumen ini yang kita luncurkan tahun lalu, harapan kami memang udah bisa meng-create sebuah standar bahwa kalau dapat duit $1 juta, minimal tuh punya laporan keuangan, ini dokumen itu yang harus diserahkan ke investor. Dan ini meskipun kedengarannya sepele, tapi karena industri ini masih baru juga ya, Indonesia juga masih banyak belajar, ini jadi sebuah hal yang memang hopefully bisa membantu memberikan benchmark buat industri. Baik, Pak Rama, selain itu kita lihat kan IPO ini kan menjadi salah satu yang dianggap tolok ukur kesuksesan daripada startup ya. Kalau kita lihat juga di tengah valuasi yang juga realistis dan juga pasar yang menantang, apakah IPO masih menjadi strategi untuk liquidity dan juga exit para investor? Dulu saya berpikir bahwa ini bukan strategi yang bagus buat startup karena banyak sekali yang disalignment antara vision sebuah startup dengan company yang public gitu, public company. Tapi belakangan ini pemikiran saya mulai berubah dengan adanya company-company atau emiten-emiten yang sifatnya startup gitu ya, dan mereka perform very very well. Jadi udah terlihat beberapa pemain yang saya nggak perlu sebutkan, tapi mereka perform sangat bagus, transparansi bagus, dan customer-nya mereka juga happy dan growth-nya pun juga bagus. Jadi as a customer you're happy, as a shareholder, stockholder you're happy juga, dan aku rasa ini bisa jadi salah satu contoh bahwa dan udah banyak teman-teman di belakang yang lagi mau planning IPO itu tahun ini atau tahun depan udah ngelihat benchmarknya itu company ini gitu loh. Ada beberapa company lah, nggak cuma satu yang sifatnya di industri teknologi dan mereka lebih fokus ke fundamental, nggak cuma high growth tapi juga high fundamental. Jadi IPO masih jadi opsi untuk startup? Absolutely di Indonesia dan aku rasa dari government pun juga ada beberapa effort untuk mendukung company-company seperti ini untuk go public karena kita punya liquidity-nya,
kita punya, dan dari IDX sendiri, stock exchange juga butuh case-case seperti Iya. ini, dan ini problem Southeast Asia juga. Di Southeast Asia nggak ada, orang nggak mau IPO di Singapura, meskipun capital mereka di Singapura. Nah, Indonesia bisa punya kesempatan untuk steal the throne gitu, nyolong ininya nih. Kita ceritanya bahwa lu kalau mau IPO di Southeast Asia, ayo kita coba IPO di Indonesia. Oke. Di tahun 2025, Pak Rama, ini industri modal Ventura juga membukukan performa kinerja yang juga cukup ciamik, 150% ya untuk growth-nya ya secara Betul. year on year. Untuk di tahun 2026 ini strategi apa yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa performa ini bisa berkelanjutan dan juga bisa capai lebih tinggi lagi? Kita akan terus menjalin komunikasi yang baik selama ini antara regulator dan juga dengan pelaku pasar, dan ini aku rasa salah satu hal yang Avesindo sangat baik gitu ya lakukan, dengan kita pengen make sure bahwa dari sisi regulasi juga bisa seimbang dengan tren yang terjadi di pasar, untuk make sure semua berjalan dengan baik dan dengan cukup cepat tapi tidak terlalu cepat gitu. So I think it's a nice balance, dengan growth yang bagus tapi juga dengan well regulated, karena salah satu yang kita juga lagi pengen push adalah trust. Ini yang dalam beberapa tahun terakhir dengan banyak kasus di luar sana, trust-nya udah mulai agak terluka gitu ya. Kita coba build itu juga, nggak hanya dengan hyper growth tapi juga dengan trust. Oke, kredibilitas begitu ya, Betul. Pak Rama. Terima kasih sekali lagi untuk penjelasannya dan juga insight yang begitu menarik. Terima kasih sekali lagi Pak Rama Muamuaya, selaku Wakil Ketua 4 Avesindo, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Thank you for untuk having Pak me. Rama. Thank you. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.